Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Yang saya hormati Ibu dosen, Ibu Khalifah selaku pembimbing kami Makul Etika Profesi dan Keguruan PAI, dan juga teman-teman yang seberjuangan yang saya sayangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan, tugas, dan tanggung jawab guru. Sebelum kita masuk ke peranan, tugas, dan tanggung jawab guru, mari kita bahas pengertian dulu. Pengertian dari guru yaitu menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1 tentang guru dan dosen, yaitu guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dari pengertian di atas, guru sangatlah banyak tugasnya. Kita juga akan membahas tentang guru PAI, guru pendidikan agama Islam, yaitu tenaga pendidik yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dengan cara mentransfer ilmu dan pengetahuannya terhadap siswa di sekolah agar para siswa menjadi pribadi yang berjiwa Islami dan memiliki sifat, karakter, dan pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Dari sini kita tahu bahwa guru PAI itu sangat berpengaruh bagi siswa, terutama untuk membimbing jasmani rohaninya dengan dasar hukum agama Islam agar kepribadiannya itu sesuai dengan hukum Islam. Apalagi sekarang yang kebanyakan siswa itu kurang etikanya, kurang menghormati guru, sesukanya ada guru lewat ya malah menjauh dan kadang juga diejek malahan. Itu PR kita sebagai guru PAI, bagaimana cara agar siswanya itu berperilaku sebagaimana ketentuan yang ada. Selanjutnya yaitu tentang peran guru PAI. Seorang guru sangat berperan penting dalam proses belajar mengajar dan juga merupakan subjek yang paling memegang peranan utama dalam membentuk kepribadian seseorang, walaupun wujud pengakuan ini berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Di pundak guru terpikul tanggung jawab utama keefektifan kependidikan dalam membentuk anak didik yang terampil dan berbudi luhur. Walaupun sekarang banyak sekali media elektronik sebagai bahan ajar yang telah terbukti seperti ruang guru. Menurut Hamalik, guru dapat melaksanakan perannya, yaitu pertama tentang fasilitator, di mana guru memfasilitasi pembelajaran yang berlangsung pada peserta didik, sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan dalam melakukan kegiatan belajar. Yang kedua yaitu sebagai pembimbing, guru harus mampu membimbing peserta didiknya yang mengalami kesulitan dalam proses belajar dan juga dalam misal pribadinya atau sosialnya. Terkadang murid itu kan dia termenung karena ada sesuatu yang mengganjal pikirannya di rumah ataupun di luar. Itu juga harus tentang pembimbing ini juga harus misal ada anak yang berpotensi lebih, jadi tugas guru itu juga harus mengarahkan anak tersebut. Misal dia ahli di bidang pelajaran apa gitu, anak itu misal diikutkan
kelas tambahan atau diikutkan lomba. Lomba itu sebagai ajang untuk memperdalam ilmunya tersebut, sehingga ilmu yang dimiliki atau bidang yang dimiliki itu dapat berkembang. Yang ketiga yaitu tentang guru sebagai penyedia lingkungan. Guru harus bisa mengelola kelas sebagai lingkungan belajarnya yang diminati, yang nyaman bagi siswa, sebagai lingkungan yang baik dan yang bersifat menantang dan merangsang siswa itu menjadi minat untuk belajar. Kelas itu memberikan kenyamanan dan kepuasan untuk mencapai belajarnya. Yang keempat, guru sebagai komunikator, yaitu guru harus bisa berkomunikasi dengan siswanya, dengan masyarakat, dengan orang tua atau wali muridnya, sehingga guru itu saling mengenal dengan muridnya. Yang kelima yaitu sebagai model, guru sebagai contoh bagi siswanya, bagaimana guru harus berperilaku baik supaya siswanya juga berperilaku baik. Yang keenam yaitu sebagai evaluator atau yang melakukan penilaian terhadap kemajuan belajarnya siswa tersebut. Yang ketujuh yaitu sebagai inovator atau yang berusaha untuk pembaruan kepada masyarakat atau membuat inovasi kepada peserta didik ataupun masyarakat setempat. Yang kedelapan yaitu sebagai motivator atau meningkatkan kegairahan, meningkatkan keinginan untuk belajarnya siswa. Yang kesembilan yaitu tentang agen kognitif, yaitu menyebarkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik dan masyarakat setempat. Yang ke-10 yaitu sebagai penilaian atau evaluasi, merupakan ini yang terakhir ya, yang harus dimiliki, dan ini merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks karena ini melibatkan latar belakangnya dan hubungannya serta variabel lainnya. Misal dari awal sampai akhir harus bisa, misal kegiatan siswa itu harus ada evaluasi, kok siswa ini dapat nilai jelek yo, kenapa ya, apa pelajaranku gimana atau kurang apa, atau cara mengajarku bagaimana atau metodenya bagaimana. Dan dapat dipisahkan ya evaluasi itu dan sebagai penunjang terbentuknya atau suksesnya pembelajaran. Selanjutnya yaitu tugas guru sebagai pengajar. Guru mempunyai tugas menyelenggarakan proses belajar mengajar. Tugas ini memiliki porsi terbesar dari segi profesi keguruan dan pada garis besarnya meliputi 4 pokok. Yang pertama yaitu menguasai bahan pengajaran. Guru harus bisa menguasai bahan pengajaran. Guru harus bisa menguasai materi-materi yang misal besok akan dijadikan bahan belajar. Yang kedua yaitu merencanakan program belajar mengajar. Harus bisa merencanakan program apa yang akan diajarkan, misal seperti membuat RPP, silabus, seperti itu. Yang ketiga, melaksanakan, memimpin dan mengelola proses belajar mengajar. Yang keempat yaitu menilai kegiatan belajar mengajar, seperti yang saya jelaskan tadi. Di samping tugas pokoknya tersebut, sekarang itu guru juga dibebani oleh administrasi yang cukup banyak ya, sehingga mengajarnya itu kurang
kurang terfokuskan yang untuk mengelola sekolahan seperti itu, administrasi pokoknya. Yang terakhir yaitu tentang tanggung jawab guru, yaitu guru adalah orang yang bertanggung jawab penuh untuk mencerdaskan kehidupan anak didik. Tidak ada guru lah yang mengharapkan anak didiknya itu menjadi sampah masyarakat. Baginya tugas dan kewajibannya itu merupakan amanat yang diterima oleh guru atas dasar pilihannya untuk memangku jabatan guru. Amanat tersebut wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tidak hanya itu, guru juga harus meluangkan waktu demi kepentingan anak didiknya. Misal kalau anak tersebut tidak hadir sekolah, guru harus menanyakan kepada anak yang lain, kenapa kok anak ini tidak masuk sekolah, kenapa ada yang sakit, atau bagaimana. Atau contoh yang lain juga, misal anak tersebut sering membuat ulah yang tidak baik, guru tidak pernah memusuhi anak didiknya meskipun suatu saat ketika anak didiknya itu kurang berbuat sopan kepada orang lain. Bahkan guru itu sangat sabar dan bijaksana dalam menasehati bagaimana caranya bertingkah laku atau berperilaku sopan dengan yang lain. Atau kasus yang lain seperti guru memerintah muridnya yang agar hadir tepat waktu, misalnya sebagai anak didik harus mematuhi. Dan juga misal gurunya sendiri tidak disiplin dengan apa yang pernah dia katakan, perbuatan guru tersebut kadang itu membuat protes anak didik. Guru dianggap tidak bertanggung jawab dengan perkataannya, dan sehingga itu anak didik tersebut itu tidak percaya lagi dengan guru tersebut, dan anak tersebut itu cenderung memerintahnya. Kadang ini sikap dan perbuatan yang ditunjukkan oleh anak didik sekarang. Menurut Wentanline dan kawan-kawan, tanggung jawab guru memiliki beberapa sifat. Yang pertama yaitu menerima dan mematuhi norma nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua yaitu memikul tugas mendidik dengan bebas dan berani bergembira. Ini sudah terbukti ya. Yang ketiga, sadar akan nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan serta akibat yang akan ditimbulkan. Harus berhati-hati ya. Yang keempat yaitu menghargai orang lain, termasuk anak didiknya. Bagaimana anak didik itu misal memberikan suatu sanggahan atau memberikan suatu masukan kepada guru tersebut. Yang kelima yaitu bijaksana dan hati-hati. Yang keenam yaitu bertakwa kepada Allah. Dan cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.